Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke pesan khusus ya. Pesan khusus saya bagi 3 video. Video pertama untuk 4 zodiak, video kedua 4 zodiak, video terakhir 4 zodiak lagi. Ini pesan khusus buat saat ini, hari nanti diupload sampai akhir bulan November. Ada apa gitu ya? Bisa aja dari rezeki, bisa dari karir, bisa dari percintaan. Kita buka aja. Hal apa yang terjadi, hal apa yang harus dihindari, sama keadaannya seperti apa, sama saran mungkin ya. Nanti di akhir ada saran buat zodiak. Zodiak siapa di video pertama ini? Scorpio. Halo, pesan khusus buat zodiak Scorpio, Sagittarius, Aquarius, Virgo. Pesan khusus buat zodiak Scorpio, Sagittarius, Aquarius, Virgo gitu ya. Kita lanjut ceritanya. Ini kita mulai dari Scorpio ya. Scorpio, halo, pesan khususnya seperti apa di keadaannya buat zodiak Scorpio. Kita buka dari keadaannya, hal yang terjadi sama hal yang harus dihindari itu, sama mungkin saran buat keadaan ini ya, seperti apa sarannya. Halo Scorpio. Scorpio ya, jadi Scorpio zodiak awal. Zodiak di awal ada apa di keadaannya, terus keadaannya yang harus dilakukan sama yang harus dihindari. Dari permasalahan Kak, harus dihindari. Terus targetnya gimana yang harus dijalanin. Ini sarannya ya dari keadaan ini. Ini Scorpio dari permasalahan yang terjadi ya. Ada permasalahan apa di keadaan Scorpio sampai terjadi keraguan gini gitu ya. Ragu, tapi sebenarnya kalau keraguan saat ada permasalahan datang terus kitanya ragu, maju aja gitu ya. The Tower, permasalahan-permasalahan yang terjadi ini yang harus dihindari apa? Menerima kenyataan, jangan pasrah gitu ya. Harus mampu. Ini sebenarnya yang harus dihindari. Kakaknya kayak yang takut gitu buat maju ke depan, seharusnya berani maju ya. Bereskan masalah yang harus emang benar harus bereskan gitu. Kayak ini tentang permasalahan, ini tentang keberanian gitu. Kayak yang kakaknya takut banyak ngehindar, sebenarnya lakukan aja gitu ya. Ini yang harus dilakukan tentang memperbaiki keadaan. Apapun yang jadi masalahnya, as option mah biasanya udah waktunya, udah saatnya kita mampu buat bangkit kembali gitu, buat membereskan hal-hal yang kayak tadinya nggak mungkin bisa diberesin, diatasi, tapi as option mah udah mulai mau baikan. Sebenarnya keadaannya udah mulai baik gitu ya. Harusnya kakaknya udah bisa nerima di keadaan ini, harus maju Kak. Untuk jadi gini, kalau kita yakin kitanya benar gitu ya, maju. Kalau enggak ya sebenarnya nggak ada salahnya buat meminta maaf gitu, nggak ada salahnya buat menerima kesalahan. Hal yang harus dilakukan di keadaan ini apa? Ini tentang 5 of Wands, tentang keraguan, masalah-masalah yang datang. Jangan takut ya, permasalahan datang biasanya untuk mendewasakan kita, untuk menyiapkan kita buat kedepannya agar lebih baik lagi gitu. Biasanya cobaan yang di depan nanti bisa lebih parah dari yang sekarang. Makanya di cobaan-cobaan yang sekarang kitanya harus lulus di ujian-ujiannya ya. Pastilah nggak akan ada gitu cobaan yang kita nggak bisa lewatin. Semua cobaan pasti bisa dilewatin ya. Jadi harus mampu, jangan ragu gitu, lanjutkan aja, lakukan. Kalau emang yang terbaik, lakukan yang terbaik buat keadaan ini, buat keadaannya Scorpio ini. Dari keadaannya, kehancurannya di asmara bisa, di rezeki bisa gitu. Jadi lakukan aja. Kalau ragu biasanya ya udah ngelangkah dulu gitu, nanti ke depan bisa ketahuan tentang oh ini kesalahannya di sini, oh ini kebenarannya di sini gitu ya. Jadi jangan takut gitu, harus berani, harus mulai bisa. Ini sarannya buat keadaan ini ya. Queen of Wands, berpikir lagi gitu ya. Kalau mau maju ke depan, kitanya harus matang-matang berpikir, harus matang-matang ngambil keputusan, agar nanti keputusan yang kita ambil di depannya nggak ada penyesalan yang terjadi di depan ya. Tentang Queen of Wands, harus bisa berpikir dulu untuk maju ke depannya ya, walaupun ragu. Yang sekarang dilakukan maju aja dulu, nanti di depan kita berpikir gimana caranya gitu. Biasanya ketemu jalan untuk memperbaiki keadaan yang permasalahan-permasalahan ini gitu ya. Seperti itu zodiak Scorpio yang lagi ada masalah di
akhir bulan November ya. Mudah-mudahan masalahnya segera teratasi gitu. Yang penting mah kita maju aja, kalau kitanya yakin benar gitu, harus matang lagi di pikiran-pikirannya ya, di keyakinannya harus yakin lagi kalau emang ada masalah. Kita lanjut ke zodiak Sagittarius. Sagittarius, halo. Ini kartunya ya, kita lihat keadaannya Sagi, ada apa sebenarnya di keadaan Sagittarius. Kita buka ceritanya. Ini bisa aja dari bisa aja dari apa? Bisa dari percintaan, bisa rezeki, bisa karir. Kita lanjut ya. Three of Swords, dari rasa sakit hati yang ada Sagittarius ngerasa dihianatin mungkin ya di akhir bulan November ini. Dari rasa terhianati, kita buka ceritanya kah seperti apa Sagi. Three of Swords, ada yang ngerasa terhianatin, Ace of Wands, tapi jadi Sagittariusnya kayak yang masih ngejaga gitu ya di keadaannya ini. Sarannya mungkin ya buat nanti terakhir, Sagittarius kayak yang udah kita ngerasa gitu ya tersakiti, ngerasa terhianatin, tapi jadi Sagittariusnya kayak bertahan di keadaan itu gitu, ngerasain sakit terus, ngerasain apa terus. Ini ketakutannya zodiak Sagittarius, takut maju. Harusnya kalau udah tahu gitu ya di keadaan ini tersakiti, kakaknya maju, harus berani kak, mampu ya, jangan takut gitu. Semua orang pasti dikasih jalan buat di depan. Kenapa gitu ya, kemarin diperlihatkan tentang rasa sakit, diperlihatkan tentang kejelekan orang yang kita sayang, biasanya orang yang kita ingin miliki, diperlihatkan kejelekan-jelekannya. Itu sebenarnya harus bisa ucap terima kasih gitu ya. Berarti orang tersebut emang gak pantas buat kita daripada terlambat. Jadi sebenarnya yang diharuskan di keadaan ini maju ke depan, jangan hanya diam saja gitu ya. Yang diharuskan ya udah maju, move on, tinggalkan gitu seseorang yang emang udah nyakitin. Jangan terus aja dijaga gitu, udah tahu sakit tapi tetap dijaga ya, jangan takut kak, di depan pasti menemukan kebahagiaan. Ini targetnya kemana? The Empress. The Empress mah biasanya mampu. Orang di keadaan The Empress gitu ya, orang di keadaan The Empress gini biasanya ada perubahan dari segi diri sendiri gitu ya, dari dalam diri, karena kesiapan kita. Dari yang tadinya terus tersakiti, lama-lama udah terbiasa, lama-lama kita juga mempersiapkan untuk kebahagiaan nanti di depan. The Empress mah dari diri sendiri ya, bisa mampu untuk keluarga, untuk anak, untuk orang yang kita cintai gitu, bisa kita ngasih kebahagiaannya gitu. Tapi satu syarat, tinggalkan serius tentang seseorang yang emang udah nyakitin, ya udah maju, jangan terus dijaga. Mending kalau kebahagiaan yang dijaga ya, ini rasa sakit yang dijaganya orang yang udah nyakitin gitu, udah tahu nyakitin. Kita buka sarannya seperti apa gitu. Emperor harus berani kak. Emperor mah tentang keberanian, maju ya, jangan takut. Apalagi Sagittarius mah orangnya emang harus maju ya, harus kuat, ada kebahagiaan di depan, harus mampu meninggalkan seseorang yang emang bikin sakit, bikin kita luka gitu ya. Seperti itu zodiak Sagittarius. Pesan khususnya buat akhir November ini harusnya bisa buat meninggalkan gitu ya, untuk kebahagiaan di depan. Kita lanjut ke zodiak Aquarius. Zodiak Aquarius ada apa sebenarnya di keadaannya? Ini kartunya ya, tentang keadaan zodiak Aquarius. Kita buka dari 3 kartu, hal yang terjadi, yang dihindari, target ke depan, sama saran mungkin ya. Dari zodiak Aquarius ini keadaan seperti apa? Pesan khususnya buat bulan November, akhir bulan November. Halo Aquarius, pesan khusus buat Aquarius, zodiak Aquarius. The Moon, tentang lamunan gini biasanya tentang kecemburuan, bisa ya, banyak yang dilamunkan. Ngelamunin apa sih zodiak Aquarius? Jangan takut ya, pokoknya kalau The Moon biasanya keinginan yang jauh dari kenyataan. Kita nggak menginginkan seperti ini, tapi keadaannya seperti ini gitu. Kadang jadi galau sendiri, harusnya udahlah yang nyata-nyata aja gitu ya, yang dijalanin, jangan banyak dipikirkan. Ini The Moon dari lamunan, ini sarannya ya, dari lamunan ngerasain sakit hati The Moon. Apakah apa yang kakak pikirkan ada buktinya gitu ya, sampai kakak ngerasain galau, ngerasain apa ya, sakit di pikiran?
Ini keadaan saat ini sebenarnya ada baiknya gitu ya, keadaan teh kayak masing-masing sendiri dulu kakak buat ngejaga perasaan, buat ngilangin dulu galaunya yang harus dihindari tentang demunnya. Demun biasanya pikiran-pikiran galau gitu, hampa kayak yang kita teh pengen apa tapi keadaannya nggak seperti itu yang harus dihindari. Di kesendirian ini biasanya kita harus bisa menikmatin apa yang jadi milik kita, apa yang sekarang ada di dekat kita, yang sayang sama kita gitu ya. Harus bisa mulai nenangin perasaan dulu agar pikirannya tenang, nggak memikirkan hal-hal yang nggak penting. Soalnya ini apa yang harus dihindari, ini tentang kenangan masa lalu. Mungkin ya, kenangan masa lalu udah berakhir belum sama hubungan masa lalu? Kalau udah berakhir jangan dipikirkan lagi. Keadaan saat ini buat sendiri-sendiri ada baiknya buat kakak untuk menenangkan perasaan biar kitanya mampu maju gitu, mampu move on. Soalnya target dari keadaan ini apa? Dari rasa sakit hati yang ada. Kalau kakak terus memikirkan keadaan yang sudah berlalu gitu ya, apalagi tentang rasa sakit, kalau dipikirkan terus nantinya kita malah nggak maju ke depan, malah kitanya stuck di sini gitu ya, nggak ada kemajuan buat diri kita. Maju aja kak, ada baiknya gitu buat keadaan ini ya, sendiri dulu merenung, nenangin perasaan buat bisa ngebahagiain diri. Sebenarnya kalau kita udah bisa mensyukuri apa yang kita miliki, mensyukuri apa yang jadi milik kita, itu biasanya bertambah kebahagiaannya mudah-mudahan ya. Tentang rasa sakit yang ada, jalani emang nggak bisa dihindari ini ya, cuman kita bisa membelokkan gitu kak ya, dari yang sakit hati itu dari mana sih, dari memikirkan keadaan masa lalu gitu ya. Sekarang mah tenang, fokus ke diri sendiri untuk kebahagiaan nanti di depan ya. Aquarius, kita lihat sarannya ini Nine of Pentacle. Udah waktunya kalau dari segi keadaan mah dikasih kebahagiaan ya. Dari rezeki biasanya orang kalau udah bisa menikmati kebahagiaan seperti ini, bukan cuma rezeki, orang-orang yang sayang sama kita juga mendekat biasanya. Jadi rasa sakit ini buanglah, ya udah, bukan buang sih, lebih ke maju aja gitu ya. Nggak bisa di apa ya, kalau rasa sakit mah susah kak. Biasanya orang teh terus aja maju gitu ya, sampai kita lelah, kita capek baru nyadar ya udah mentok rasa sakitnya seperti itu gitu ya. Tinggal majunya itu, kalau udah ngalamin rasa sakitnya tinggal majunya. Biasanya setiap cobaan pasti ada kebahagiaan di depan. Jangan takut ya, maju terus Aquarius. Kita lanjut buat zodiak Virgo. Kartu terakhir buat zodiak Virgo di video pertama ya. Virgo, ini kartunya Virgo ada apa? Katanya di energinya Virgo, mudah-mudahan banyak hal baik ya. Kita buka ceritanya. Selama 1 minggu ke depan ini ada apa gitu sampai akhir bulan, mungkin ya akhir bulan November. Ada apa? Hal apa yang harus dihindari? Hal apa yang harus dilakukan di keadaannya? Halo Virgo. Ini nggak akan semua resonate ya, karena tarikan energi banyak Virgo. Three option, ini kenapa tentang sakit hati terus dari tadi ya? Kartu teh ada banyak kak. Kartu teh banyak, tapi kenapa yang keluar sakit hati lagi ya? Ngerasa terhianati lagi. Apakah emang benar-benar ngerasa dihianati, ngerasa disakiti, atau cuman perasaan kita aja, pikiran kita aja yang nyakitin pikiran kita sendiri? Kita buka aja cerita-ceritanya seperti apa ya. Soalnya kenapa dari tadi three option datang terus gitu? Apakah semua orang teh lagi pada sakit hati gitu ya di akhir bulan November? Mudah-mudahan ada kebahagiaannya lah dari rasa sakit hati yang ada apa sebenarnya di keadaannya. Halo Virgo. Queen of Cup, dari perasaan yang gede ya. Kenapa kita teh ngerasain sakit hati? Karena emang rasa gede kan, rasa menyayangi, pengen bisa ngebahagiain gitu ya. Kadang rasa sakit hati timbul karena diri kita sendiri gitu, karena pemikiran kita sendiri. Jadi kitanya ngerasain sakit hati sama keadaan kita sendiri gitu ya. Kadang bukan orang lain yang nyakitin kita, tapi perasaan kita sendiri. Kita buka sarannya di keadaan ini gitu ya, seperti apa. Ini kartunya. Ini yang terjadi tadi, rasa sakit hati karena apa? Karena kitanya terlalu sayang, terlalu sesuatu yang terlalu gitu nggak akan baik. Buat kedepannya harus yang sedang-sedang aja gitu ya, yang sedang-sedang aja. Kenapa tersakiti terus aja ngerasain sakit hati, ngerasain sakit di pikiran? Karena terus memikirkan kan, terus memantau. Harusnya jangan banyak dipikirkan gitu ya. Jalanin aja apa yang bisa buat
seseorang bahagia, apa yang bisa buat kakak bahagia lakukan. Jangan terlalu banyak dipikirkan. Kalau terlalu banyak dipikirkan, terlalu banyak melihat keadaan sekitar gitu ya, tetangga atau orang-orang lain, malah nanti kitanya yang sakit hati. Jadi kalau emang mau gitu ya, usahakan. Nah ini orang di keadaan Queen of Cup gini mah biasanya mau usahain apa aja leukeun gitu nya, leukeun teh lebih teliti buat ngejarnya, itu harus bisa karena sama perasaan ngerjainnya ya. Yang harus dihindari mah tentang memantau keadaan sekitar. Jangan terus melihat keadaan ke pinggir, ke kanan itu, kenapa ini mah udah gini, kenapa dia udah gitu gitu ya, malah nantinya jadi ngerasa sakit hati sendiri gitu. Target di keadaan ini apa sih? Tetap bertahan kak, sayang. Udah selama ini kakak usahakan, udah selama ini kakak lakukan, masa mau nyerah gitu aja? Maju ke depan, terus bertahan gitu ya di keadaan ini. Intinya jangan melihat keadaan, jangan terus-terusan melihat keadaan sekitar, harus fokus ke diri kita untuk kemajuan diri kita itu ya. Kalau kitanya emang yakin bisa, mampu, pasti tercapai. Ini sarannya di keadaan ini ya. Terkunci sama pemikiran sendiri, kita teh kayak yang gini tentang terkunci ini ya. Kayak yang karena kitanya terlalu melihat orang lain gitu ya, jadi kita kayak nggak bisa apa-apa, nggak mampu apa-apa. Harusnya kitanya fokus ke diri sendiri biar kita maju. Kayak gini, kita teh mau ngelakuin ini gitu ya, mau ngelakuin sesuatu apa gitu, pas lihat orang lain kok udah bisa gini, jadi kitanya mundur gitunya. Harusnya lakukan aja lah, nggak usah lihat-lihat orang lain gitu. Terus kadang orang teh mau gini, mau ngusahain apa ya, pas giliran lihat orang lain, oh dulu juga dia gagal gitu. Kita kan sebenarnya nggak tahu rezeki orang di mana gitu ya, dia gagal siapa tahu kita berhasil. Jadi intinya jangan terlalu banyak mendengarkan, jangan terlalu banyak melihat, jangan terlalu banyak memperhatikan orang sekitar gitu, apalagi buat tolak ukur kita. Maju aja gitu ya, boleh kak melihat keadaan sekitar untuk pembelajaran aja. Jangan terlalu banyak dipikirkan sebenarnya, jadi kitanya biar fokus buat maju ke depannya. Zodiak Virgo ya, seperti itu. Terima kasih banyak, ini 4 zodiak pertama ya di video pertama. Terima kasih yang udah nyaksikan readingannya. Salam dari saya Rizky ya. Makasih banyak. Yang mau personal reading silahkan, nomornya di deskripsi. Kita lihat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.